Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita pada hari ini, ayat 135 dari suratul Baqarah. Tadi telah kita baca bersama satu ayat yang masih dalam rangkaian hidup dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keturunannya yang dipamungkasi atau ditutup sebagai pamungkas oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah membaca, menyimak bagaimana Allah mengingatkan kita tentang ketekunan dari Nabi Ibrahim dalam berwasiat, mengingatkan keturunan beliau untuk memegang tuntunan tauhid, sehingga dalam keluarga itu dari generasi ke generasi selalu terjaga iman dan Islamnya. Dalam 135 ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, dan mereka berkata, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kalian semua kunu hudan. Jadilah kamu semua menjadi penganut agama Yahudi, yang mengatakan ini adalah kelompok Yahudi. Aw nasara, ay kunu nasara. Jadilah kalian penganut Nasrani. Nah, yang mengatakan ini adalah orang-orang Nasrani. Tahtadu. Kedua kelompok ini mengklaim bahwa dengan mengikuti, Yahudinya mengatakan ikuti kami, maka kalian dapat petunjuk. Yang Nasraninya mengatakan ikuti kami, maka kalian dapat petunjuk. Jadi di sini ada klaim bahwa hidayah itu adalah memang terkhususkan untuk mereka. Nah, ini juga bagian yang dikoreksi nanti oleh Allah. Jadi mengklaim bahwa hidayah itu hanya milik mereka. Maka dijelaskan, Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad sebagai jawaban dari ucapan mereka, bal millata Ibrahim hanifa. Di sini ada yang terbuang sebagai jawaban. Qul la nattabi'ul yahudiyah wa la nattabi'un nasraniyah bal nattabi'u millata Ibrahim. Jadi ketika diajak oleh Yahudi, ikuti Yahudi supaya kamu dapat petunjuk. Yang Nasrani pada waktu itu mengatakan ikuti Nasrani maka kamu dapat petunjuk. Maka Nabi yang mulia diminta oleh Allah untuk menjawab, Qul, katakanlah wahai Muhammad, sebagai jawaban atas klaim mereka, la nattabi'ul yahudiyah wala nasraniyah. Kami ini tidak mengikuti Yahudi maupun Nasrani, bal, tetapi nattabi'u, kami mengikuti millata Ibrahim. Yang kami ikuti itu adalah agama Ibrahim. Nah, ini Hanifah, Hanifah ay mustaqimah, yaitu agama Ibrahim yang lurus. Di sini Bapak-bapak dan saudara, ada suatu penegasan
penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa millata Ibrahim itulah pokok atau akar. Agama Ibrahim itulah yang merupakan agama pokok, yang merupakan pokok yang semua harus merujuk ke situ. Semua setelah Ibrahim alaihissalam itu adalah anak, cucu, keturunan, dan penerus. Maka kalau memang benar menjadi penerus yang baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka harusnya tidak boleh menyimpang dari pokok agama Nabi Ibrahim itu. Kita tahu pokok dari agama Ibrahim alaihissalam adalah dinut tauhid. Ya. Jadi di sini katakanlah pengingat, ya, atau mungkin bisa dikatakan juga sindiran. Kira-kira pengingatnya adalah, kan Anda ini mengaku sebagai pengikut, ya. Yahudi mengatakan Ibrahim itu kakeknya, demikian pula Nasraninya seperti itu. Kalau memang demikian gitu, maka seharusnya din Ibrahim yaitu tauhid itu tidak boleh diselewengkan gitu, tidak boleh menyimpang dari itu. Nah, jadi ini bagian untuk mengingatkan. Sekaligus juga kata ulama ajakan. Jadi ini pengingat dan juga ajakan. Ajakan untuk apa? Mari kembali kepada pokok, yaitu tuntunan tauhid Ibrahim alaihissalam. Supaya tidak masing-masing merasa, wah saya yang paling benar, saya yang paling benar. Yang ini mengatakan, wah saya yang paling benar. Yang itu mengatakan, wah kami yang benar. Maka yuk kita kembali kepada pokoknya. Mari kita sepakati inti daripada din Ibrahim atau millata Ibrahim. Apa itu? Tauhid. Nah inilah yang dibawa dan disegarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dinut tauhid itu adalah agama para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam terus mengalir sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Rasul itu kalau ibaratnya ada mutiara yang tertanam di bawah tanah, tertutup oleh debu, ya, benam oleh lumpur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyisihkan lumpur-lumpurnya, menghilangkan debu-debunya, supaya permata itu dapat kembali sinarnya. Itulah dinut tauhid. Jadi millata Ibrahim itu adalah satu penanda, ya, bahwa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh para nabi dan rasul, ditutup oleh nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.